berjumpa kembali dalam renungan pagi saat ini, dan seperti biasa saya ingin persembahkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa buat firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu, karena Engkau ajaib. Kami kembali ada sampai pagi hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebesaran dan keajaiban Tuhan, yang sudah berikan kami kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau berkati firman yang kami sampaikan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar pada ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan semua jemaat umat Tuhan dimanapun mereka berada mengikuti acara ini, diberkati Tuhan, secara khusus jemaat GPDI Pusat Negara. Puji Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bacaan pagi hari ini, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Firman Allah saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Firman Allah saya akan baca berbunyi sebagai berikut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Kita tahu firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 1-2, bahwa firman Allah ini mengingatkan kita tentang cara kehidupan jemaat mula-mula, jemaat pertama. Dan inilah yang dapat kita perhatikan, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa firman Allah mengatakan bahwa di dalam kehidupan mereka, ketika rasul-rasul menyampaikan kebenaran firman Allah, mujizat-mujizat menyertai para pelayan-pelayan. Karena apa? Di sana ada kesatuan jemaat. Mereka bersatu hati, berdoa, berkumpul, dan mereka mendoakan agar supaya pelayan disampaikan oleh para rasul-rasul disertai oleh kuasa Tuhan. Bahkan umumnya setiap umat Tuhan yang ada pada saat itu, Tuhan menyertai dengan kuasa karena mereka hidup dalam kesatuan dan kerukunan satu dengan yang lain. Luar biasa. Mujizat Tuhan menyertai, tanda-tanda ajaib menyertai, karena kehidupan jemaat mereka saling mengasihi, memperhatikan kesatuan dan kebersamaan. Dan itulah yang Tuhan inginkan hidup kita sebagai orang yang percaya. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, kita ditantang agar kita kembali kepada pengajaran rasul-rasul, yaitu kehidupan bersama. Harus kembali kepada kebersamaan. Jangan sampai kita dicerai-beraikan dengan keadaan dan situasi yang ada. Haleluya. Dan ayat ini mengatakan bahwa dengan bertekun mereka sehati, mereka berkumpul, sehati berkumpul. Firman Allah katakan, sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa. Tiap-tiap hari kita sudah memiliki kebiasaan. Satu minggu berapa kita beribadah, berkumpul dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan memang ada gereja-gereja juga setiap hari ada pertemuan. Ya. Tetapi tidak semua. Bagaimana dengan keadaan kita? Mari kita perhatikan perkumpulan kita sebagai anak Tuhan, agar di hari-hari kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja lebih luar biasa. Kata ayat ini bahwa mereka bertekun sehati, berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus. Ada kebersamaan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini bukan secara kebetulan. Ya, kalau hari ini ada hari raya Imlek, Xinxia, di mana dari pihak golongan orang-orang Chinese Tionghoa merayakan hari raya Imlek. Apa makna buat kita anak Tuhan? Kalau kita renungkan, hikmahnya adalah kebersamaan, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membagi. Dan itulah yang kita lihat. Dan saya percaya setiap umat yang beragama, setiap hari raya itu juga seperti itu. Membagi, merasakan kebersamaan. Dan kita melihat dalam ayat ini bahwa kehidupan kebersamaan satu hal yang sangat luar biasa. Karena kita melihat di sini bahwa mereka bertemu bersama-sama, makan bersama dengan gembira, dengan tulus. Jadi ada sukacita yang luar biasa yang terjadi pada saat itu di jemaat mula-mula. Pada zaman gereja mula-mula. Betul-betul kita melihat kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kita dituntut hari-hari ini adalah supaya kita kembali kepada ajaran mula-mula. Walaupun memang kita diperhadapkan dengan satu tantangan. Tantangan apa? Di mana kita masih berhadapan dengan COVID-19, virus corona. Dan kita melihat
selama virus corona ini apa yang terjadi? Wow, ada larangan segala macam. Tetapi sekali saya katakan, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya. Larangan beribadah itu tetap larangan beribadah itu tidak ada. Tetap diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk kita menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu suatu hal yang sangat utama buat kita. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan seperti biasa patut kita perhatikan, karena itulah cara pemerintah untuk memutuskan wabah menular ini, supaya wabah ini akan segera berakhir di negara kita. Dan mari kita perhatikan hal ini. Kita juga bersyukur pada Tuhan, pemerintah kita dalam hal ini, Menteri Agama malah memberikan 5M buat kita agar perhatikan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur gereja, karena pemerintah tetap berikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan melarang, tapi beribadah. Gunakan kesempatan kita beribadah terus pada Tuhan. Tetapi dengan tentu memperhatikan nasihat atau ketentuan-ketentuan dari pemerintah, menjaga jarak dan lain-lain sebagainya, memakai masker dan seterusnya. Dan itulah yang harus kita lakukan di hari-hari ini, agar kita tidak akan mudah tertular dengan apa dikatakan virus ini yang sangat mematikan. Nah, kita melihat kebersamaan ini, kita perhatikan supaya di hari-hari apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tak perhatikan kebersamaan. Dan mereka katakan umat Tuhan pada saat itu mereka berkumpul. Tidak seperti mungkin kita bayangkan seperti apa perkumpulan mereka saat itu. Ada satu kebebasan yang mereka lakukan. Tetapi tentunya kita perhatikan tujuan utama adalah mereka berkumpul untuk memuliakan Allah, untuk mengagungkan Tuhan. Bukan berkumpul untuk masuk-masuk yang lain, tapi berkumpul untuk menyembah kepada Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk menghormati Tuhan yang sudah memelihara. Haleluya. Dan kita melihat di sini ada satu hal yang luar biasa. Kata ayat yang ke-4 dikatakan, mereka sambil memuji Allah, mereka berkumpul bukan hura-hura, tetapi memuji Allah. Dan dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saat itu Allah bekerja luar biasa dengan kehidupan mereka yang bersama, hidup bersama, saling mengasihi, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kata firman Allah, mereka disukai oleh semua orang. Haleluya, luar biasa. Mari kita jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita perhatikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari tetap setia memuji Tuhan. Dikatakan di sini mereka berkumpul, makan bersama dengan gembira dan memuji Tuhan. Ingat, memuji Tuhan suatu hal yang paling diutamakan. Kita memuji Tuhan karena dengan kita memuji Tuhan, kita mengagungkan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak heran dengan mereka memuji Tuhan. Kata firman Tuhan, mereka disukai semua orang. Luar biasa. Siapapun dia. Firman katakan, jemaat mula-mula disukai oleh semua orang. Haleluya. Dapatkah kita mungkin lakukan hari-hari ini, walaupun memang berat, tetapi kita tunjukkan dalam kehidupan kita ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita lihat di sini, satu hal juga yang mereka lakukan adalah mereka makan bersama, hidup bersama, saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan buat kita semua. Haleluya. Tuhan tolong kita semua sepanjang hari ini. Tuhan berkati bagi saudara kami yang merayakan Hari Raya Tahun Imlek pada hari ini. Gong Siu Pacai. Damai sejahtera Allah menyertai. Berkat-berkat Tuhan menyertai. Berkat kekuatan, berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, berkat usaha menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi firman Allah. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Haleluya. Sambil memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Memuji Allah itu mengagungkan Tuhan. Dan dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Disukai oleh orang. Ya. Kalau hari ini saudara perhatikan, apa yang terjadi? Mungkin saja kita dibenci. Tidak masalah. Karena zaman berubah. Tapi tetaplah kita menyatakan kasih kita pada Tuhan. Pada mereka yang perlu menerima kasih daripada Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita, firman Tuhan disukai oleh semua orang. Ya. Kata firman Tuhan selanjutnya, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Artinya dengan sikap mereka, umat Tuhan, jemaat mula-mula, karena akan perlihatkan kasih alam hidup mereka setiap hari, maka setiap hari Tuhan tambah jumlah orang yang percaya pada Tuhan. Percaya hari Sabat ini diperhadapkan dengan masa sulit, yang masih diperhadapkan dengan bencana, diperhadapkan dengan COVID-19. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita percaya kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan, setia berkumpul dengan tekun beribadah pada Tuhan, kita akan melihat mujizat Allah Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kita semua sepanjang hari ini. Tuhan berkati kita, jemaat yang saya kasihi dimanapun Anda berada, terus jemaat GPI Pusat dan Negara. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Kita berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Allah kita dengar pada pagi hari ini. Teraikan dalam hati kami. Kami merindukan seperti akhir zaman ini, kami menjadi apa yang saling bergandengan tangan, bersatu hati untuk maju mengiring Tuhan, bertekun apapun yang kami hadapi. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, kami ditantang agar kami tetap setia kepada Tuhan, menjalankan setiap kebenaran firman Allah. Kami diingat agar kami bersatu hati, bergandengan tangan di hari-hari ini, tetap setia, beribadah kepada Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya proyek kehidupan kami ini, Tuhan akan bekerja luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih, kami berdoa, Tuhan tolong semua umat sepanjang hari yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Mereka yang sakit, Tuhan jangan sembuhkan ya Tuhan. Mereka kekurangan, Tuhan memberkati. Mereka tutup jalan, Tuhan juga bukakan jalan. Dan kalau mungkin ada jemaat yang hari ulang tahun hari ini, diberkati oleh Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, dengan umur panjang, dan damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih. Doa kami, berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami dari ancaman yang sedang terjadi hari-hari ini, baik itu bencana alam, bahkan virus corona yang masih mengancam. Selamatkan bangsa kami dan negara kami. Berkati Bapak bersiap dalam menjalankan tugas-tugas, berikan kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan, kiranya doa kami segala kemuliaan hanya kepada di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi berkati sepanjang hari ini pada saat mereka melangkah menuju pada pekerjaan mereka, Tuhan sertai, tutup dengan kuasa darah-Mu, demikian kami hamba-Mu sekeluarga, jaga dan pelihara kami Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati, selamat.